Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong yang selalu setia bersama saudara dalam renungan malam Shalom. Dan untuk memulai renungan malam ini kita berdoa. Kami puji Engkau Bapa di sorga yang senantiasa memberikan anugerah kasih setia sepanjang waktu kepada kami, memberi kami sukacita hingga malam ini. Biarlah Roh-Mu membimbing kami memahami firman-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, kita ambil dari kitab Roma pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8, dan yang menjadi pembimbing adalah ayat yang ketiga dan keempat. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman dan menang jika engkau dihakimi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah penjelasan dari Rasul Paulus bagaimana perbuatan Allah yang pada zaman Yesus seakan-akan menyudutkan orang-orang Yahudi. Karena harus kita akui bahwa orang Yahudilah yang menyalibkan Yesus. Karena itu, pada zaman itu dan pada zaman-zaman sesudahnya, orang Yahudi seakan-akan dipersalahkan. Karena itu, Paulus memberikan penjelasan yang sangat luar biasa. Yang pertama, dia mau mengatakan bahwa Tuhan hadir pertama-tama kepada orang Yahudi dan Yesus lahir di tengah-tengah orang Yahudi. Berita keselamatan berada dan berangkat keluar dari orang-orang Yahudi. Dan sejarah keselamatan itu harus kita akui dimulai dari panggilan Abraham, bangsa Israel, dan terus kepada zaman nabi-nabi hingga ke bangsa Yahudi dan berakhir kepada Yesus. Semuanya itulah rentetan dari perbuatan Allah yang sangat luar biasa demi keselamatan dan demi pengampunan dosa bagi umat manusia. Karena itu, kalaupun di antara bangsa-bangsa di dunia ini, atau katakanlah pada zaman Yesus, orang Yahudi seakan-akan dipersalahkan karena mereka yang menyalibkan dan membunuh Yesus. Tetapi harus kita akui melalui mereka Tuhan diperkenalkan. Tuhan hadir ke tengah-tengah bangsa mereka dan melalui bangsa mereka kita mengenal Tuhan yang ada sekarang. Tuhan hadir melalui hukum-hukumnya, melalui aturan-aturannya dan berbagai syarat-syarat. Karena itu, sebagai orang Yahudi sebenarnya mereka selalu taat dan setia kepada segala aturan-aturan yang Tuhan lakukan, yang Tuhan tetapkan, seperti sunat. Tetapi pada zaman Yesus, setelah Yesus datang, sunat tidak lagi diperlukan, karena keselamatan bukan diperoleh melalui melakukan atau mentaati aturan-aturan hukum-hukum, tetapi beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dan meyakini bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus. Karena itu, sunat dan segala sesuatu yang telah ditetapkan dalam konteks perjanjian lama sudah diperbaharui. Karena itu ada muncul perdebatan di tengah-tengah bangsa atau gereja-gereja awal. Oleh karena itu, apakah sunat yang dilakukan oleh orang Yahudi salah? Paulus menjawab, tidak, karena memang pada zamannya seperti itu perintah Tuhan.
Nah, kalau begitu, kalau Tuhan sudah membatalkan sunat, apakah Tuhan tidak setia di dalam aturannya atau janjinya? Paulus menjawab, Tuhan tidak pernah berbohong, Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Dia selalu setia. Kesetiaan Tuhan itu pada awalnya diberikan melalui keselamatan itu, atau mengikuti Tuhan itu diaturkan melalui melakukan syarat-syarat, aturan-aturan. Tetapi karena dosa tidak lagi mampu, manusia tidak mampu lagi membebaskan manusia dari dosa. Karena itu Allah sendirilah yang datang melalui Yesus, bukan melalui aturan-aturan, bukan melalui segala syarat-syarat. Pembebasan, pengampunan, pengorbanan yang dilakukan Yesus untuk membebaskan, untuk mengalahkan kuasa dosa dan kejahatan. Itulah yang mau dikatakan oleh Paulus menurut Roma, kitab-kitab Roma ini. Karena itu saudara-saudara kekasih, kalau seakan-akan pada surat-surat Roma, Paulus seakan-akan mempersalahkan orang Yahudi, yang Paulus mau katakan adalah memang ada yang tidak benar perlakuan dan tindakan orang Yahudi, tetapi harus kita akui melalui orang Yahudi lah Yesus hadir di tengah-tengah dunia, dan Allah memperkenalkan diri untuk dikenal seluruh umat manusia. Karena itu jangan pernah mempersalahkan. Kesetiaan Tuhan itu dapat kita lihat dengan berbagai hal. Yang pertama, kesetiaan Tuhan itu diperlihatkan melalui dengan memelihara janjinya, memelihara apa yang Dia sudah katakan. Kedua, kesetiaan Allah itu dinyatakan dengan menjaga, memelihara semua umat manusia. Ketiga, kesetiaan Allah dinyatakan melalui penyelamatan umatnya, mulai dari bangsa Israel dan sampai pada zaman kita sekarang. Karena itu Allah selalu setia, maka setialah kita sebagai orang percaya. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk firman-Mu, untuk kesetiaan yang tidak pernah berubah. Kuatkan kami untuk menjadi setia setiap saat. Terima kasih, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.